This call is now being recorded. Saya ulang lagi ya. Hari ini kita akan membahas tentang concurrency control. Nah, kalau yang lalu kita sudah membahas transaksi, bahwa transaksi itu harus acid, setiap transaksi harus acid, atomicity, kemudian konsistensi, kemudian integrity, sama durability. Nah, kalau kita pengen suatu transaksi itu benar-benar acid gitu, sebenarnya bisa kita jalankan dengan yang lain, nggak boleh transaksi dulu sebelum yang ini selesai. Nah, tapi itu akan mengurangi performa dari sistem secara keseluruhan. Mana mungkin yang lain nggak boleh akses database. Kalau sekarang lagi transaksi, yang lain jangan akses deh. Itu kan terlalu berlebihan kayak gitu. Jadi bahwa paralel, pengennya itu semua itu bisa berjalan paralel. Kan nggak mungkin misalnya kita pengen transfer ke ATM, pasti orang lain di suatu tempat lain dan sebagainya itu banyak banget yang sedang mengakses. Ada yang pakai mobile banking, ada yang ke ATM, ada yang pakai EDC dan sebagainya. Itu semua transaksi. Dan bisa jadi transaksi-transaksi tersebut mengakses akun yang sama, seperti itu. Nah, maka dari itu paralelisme itu sangat-sangat penting. Bagaimana caranya supaya transaksi bisa berjalan secara paralel? Nah, tapi transaksinya sendiri dikerjakan kalau bisa secara serial supaya nggak bertumpuk-tumpuk seperti itu. Kemarin kita sudah membahas beberapa kasusnya. Nah, nih, apa itu konkurensi? Konkurensi adalah DBMS, Database Management System, mengizinkan banyak transaksi pada saat bersamaan untuk mengakses data yang sama. Nah, maka dari itu perlu dilakukan suatu concurrency control mechanism. Agar apa? Transaksi tidak saling mengganggu. Nah, masalah utama dalam konkurensi ini ada 3. Yang pertama adalah loss update problem, kehilangan update, loss update. Kemudian yang kedua adalah uncommitted dependency problem, jadi belum di-commit. Dependency problem. Kemudian yang ketiga adalah inconsistent analysis problem. Kayak apa sih? Yang pertama adalah loss update problem. Loss update problem ini apa? Kalau ada transaksi yang belum selesai dijalankan, kemudian ada transaksi baru yang dapat menyebabkan data dari hasil transaksi yang dijalankan pertama tertimpa dengan data pada transaksi yang baru dijalankan. Seperti itu. Itu adalah loss update problem. Nah, ini adalah contoh loss update problem. Maksudnya apa nih? Misalnya, ini ke bawah ini adalah time, T kecil ini adalah time, waktu, T besar ini adalah transaksi. Nah, transaksi ini adalah mau ngotak-atik nilai bal X ini. Transaksi T1 dan T2 ini mulai pada waktu yang hampir bersamaan, mungkin beda sekian 0,00 sekian detik seperti itu. Nah, dia membaca saldo. Semuanya baca saldo. Read dulu ya, baca saldo. Saldonya berapa sih di awal? Oke. Nah, kita read saldonya ada 100. Saldonya ada 100. Baca nih. Nah, T2 menambahkan bal X ini menjadi 200. Bahwa 100 ditambah 100. Nah, 100 ditambah 100 harusnya jadi 200 ya. Nah, kita write menjadi 200. Seperti itu. Nah, di saat yang lama, transaksi 1 ini, mengurangi bal X menjadi 90. Jadi, 100-nya dikurangi 10. Dia jadi 90. Di write bal X. Di sini jadi 90. Nah, apa? Sudah ketulis. Kalau read kan membaca data yang ada di database, write itu menuliskan data ke dalam database. Nah, pas di write, dia pas commit. Nah, yang masuk bukannya 200, tapi malah 90. Nah, dia menimpa update yang sebelumnya, harusnya yang 200 ini belum ke-update, sudah ketulis yang 90. Seperti itu.
Nah, akhirnya menghilangkan apa? Tambah 100-nya itu sudah menghilang. Makanya loss update. Nah, menghilangkan 100 yang ditambahkan oleh si T2. Ini adalah loss update problem. Yang kedua adalah uncommitted dependency problem. Belum tercommit. Nah, terjadi ketika transaksi membaca nilai yang ditulis oleh transaksi lain yang kemudian dibatalkan. Membaca transaksi lain, padahal transaksi tersebut akhirnya dibatalkan. Nah, itu kebaca sama transaksi lainnya. Nah, nilai ini menghilang dari database pada abort. Namanya dibatalkan, berarti kan di rollback ya. Di rollback kan balik ke nilai awal. Nah, padahal prosesnya tadi pas dia proses, terlanjur terbaca oleh transaksi lain. Nah, maka harusnya itu nggak boleh dibaca nih. Ini namanya dirty read. Nggak boleh dibaca, harusnya. Nah, pembacaan transaksi diakhiri dengan hasil yang salah. Contohnya nih, ada transaksi 3 sama transaksi 4. Transaksi 4 ini, nah, mengubah nilai bal X menjadi 100. 100 ditambah 100. Jadinya 200. Oke. Nah, namun ceritanya, sebelum data dibatalkan, nih nanti nggak jadi nih. Sudah ada transaksi baru. Transaksi 4-nya akhirnya nggak jadi gitu. Cuman sebelum dia batal, ada transaksi baru yang masuk. Nah, transaksi baru tersebut nih memakai nilai baru kan terlanjur di write ya ini ya. Terlanjur di write, nulis ke database 200 nih. 200. Nah, 200 ini kebaca sama transaksi 3. Sudah di-read 200 dikurangi 10. Nah, setelah di-write lagi jadinya 190. Padahal di sini ternyata di transaksi 4 ini di roll back. Apapun yang dilakukan nggak jadi, balik lagi ke 100. Tapi dia terlanjur apa? Salah. Seperti itu. Salah. Akhirnya data di sini kan inconsistent ya. Seperti itu. Ini adalah gara-gara dirty read. Kemudian, inconsistent analysis problem. Masalah yang ketiga ini terjadi ketika ada transaksi membaca beberapa data dari database, tetapi transaksi kedua mengubah beberapa data ketika eksekusi transaksi yang pertama. Nah, kayak apa ceritanya? Nah, ini transaksi 6 sama 5 hampir bersamaan. Nah, kemudian transaksi 6 ini menjumlahkan data dari bal X awalnya 100 nih, 100 dari bal X, kemudian bal Y, X, Z, Z. Dia apa namanya kan read bal X 100. Nah, oke. Jumlahkan 0 tambah 100. Oke, 100. Disam kan. Kemudian 100 sumnya ini akan ditambahkan sama bal Y. 100 tambah 50, terus 50. Nah, hasilnya nanti pengennya ditambahkan lagi sama 35. Jadi 185 maunya. Seperti itu. Tapi di tengah jalan apa? Di tengah jalan ini harusnya ditambahin 25 gitu maksudnya. Maaf. 150 tambah bal Z-nya kan 25 nih. Nah, tapi pas dia belum kelar nih. Nah, ada transaksi 5, T5 ini apa? Mentransfer data dari bal X ke bal Z. Dari bal X ke bal Z. Dipindah sejumlah 10. Jadi harusnya bal X awalnya 100, dipindah ke bal Z 10, harusnya tinggal 90, di bal Z-nya kan harusnya jadi 35 gitu kan. Nah, ini tadi kan lagi tengah transaksi di sini juga. Di sini yang T6 lagi transaksi juga, belum kelar nih. Nah, ini sudah ditambah 10, tapi ngambil dari X. Itu. Nah, dia jadi 35. Harusnya niatnya adalah 100 tambah 50 tambah 25. Di sini gara-gara ada transaksi yang nambahin di tengah ini, di tengah urutannya ini, dia menjadi berapa?
Berarti nambahnya 100 tambah 50, 90, 100 tambah 50 tambah 35. Kan soalnya udah tambah 100 ditambah 50. Ini udah berkurang 10, ini udah nggak kebaca lagi karena sudah selesai di sum sebelumnya. 150 tambah 35 jadi 185. Di sini data akan tidak konsisten. Seperti itu. Long X tambah Y tambah Z aja totalnya cuma 175, dapat 185 dari mana? Istilahnya kan kayak gitu ya. Karena ini tadi, si X ditransfer ke Z, tapi sudah nggak kebaca berkurangnya. Tadi sudah terlanjur, di sini udah ditambah 100. Dia, apa namanya, pas nambahin Z, terlanjur, Z-nya sudah terlanjur ditambah dari X. Nah, makanya inconsistent analysis problem. Seperti itu. Nah, si concurrency control ini adalah proses yang mengatur operasi-operasi dalam banyak transaksi yang berjalan simultan pada database tanpa mengganggu operasi pada transaksi lain. Nah, sehingga dapat menghasilkan data yang konsisten. Ini adalah concurrency control. Itu ada di dalam DBMS. Seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menjadwalkan transaksi sehingga dapat menghindar dari berbagai masalah. Kemudian, satu transaksi berstatus commit sebelum transaksi berikutnya diizinkan mulai. Maunya bahwa satu transaksi itu harus commit dulu, kelar dulu, baru boleh transaksi yang lain jalan. Seperti itu. Tapi bahwa ingat bahwa tujuan database management system itu bisa diakses dari mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Nah, ya multi-user juga untuk memaksimalkan derajat konkurensi atau paralelisme dalam sebuah sistem. Banyak orang mengakses sistem yang sama, harapannya tidak masalah seperti itu. Nah, sehingga transaksi yang dapat berjalan tanpa mengganggu satu sama lain dapat berjalan secara paralel. Maunya semuanya paralel. Akses hal yang sama bareng-bareng itu sebenarnya harusnya nggak masalah. Seperti itu maunya. Kemudian, contohnya transaksi yang mengakses bagian berbeda pada database dapat dijadwalkan bersama tanpa gangguan. Nah, misalnya yang satunya mengakses data nilai, yang satunya mengakses apa namanya lihat KHS atau apa dan sebagainya, atau lihat data pegawai atau database data biodata misalnya, harusnya itu nggak saling ganggu seperti itu. Nah, dalam bagian ini kita memeriksa apa? Serializability. Nah, seolah-olah serial gitu kan misalnya. Semua itu berjalan secara serial seperti gantian. Nah, sebagai sebuah cara untuk membantu mengidentifikasi eksekusi transaksi tersebut yang dijamin untuk memastikan konsistensi. Nah, meskipun banyak orang bisa mengakses bersama, seperti paralel gitu, semuanya ngakses bareng-bareng, tapi maunya transaksi itu dijalankan seperti serial, gantian gitu. Ini, seperti itu, ganti-gantian. Serializability adalah suatu aturan untuk menjadwalkan proses transaksi yang dijalankan hampir bersamaan. Nah, ini tetap menjaga konsistensi data. Seolah-olah proses dari transaksi tersebut dijalankan serial. Ini sebenarnya kan semua orang tuh hampir bareng-bareng. Meskipun beda 0,00 sekian detik, tetap sebenarnya ada perbedaan. Cuma, yaitu tadi, jangan sampai masalah paralel akses tadi merusak data, jadi kayak salah uncommitted dan sebagainya tadi, masalah dalam konkurensi. Nah, tekniknya, teknik konkurensi controlling yang diterapkan dalam database management system ada log based protocol, ada timestamp based protocol. Di log atau pakai timestamp. Di log berarti dikunci. Untuk log based sendiri ada simplistic log, ada pre-climbing log, ada two-phase logging, ada strict two-phase logging. Simplistic, ada pre-claim, ada 2PL, ada strict 2PL. Nah, di 1, 2, 3 sama timestamp ya berarti. Nah, log base, ngelog, berarti ngunci. Mengunci.
Locking. Locking adalah sebuah prosedur yang digunakan apa? Untuk mengendalikan akses bersamaan ke data. Nah, ketika sebuah transaksi sedang mengakses database, nah, lock akan menolak akses ke transaksi lain. Kunci nih. Nggak boleh nih, nggak boleh. Kamu nggak boleh ikut-ikutan ke sini. Belum selesai nih. Untuk mencegah hasil yang salah. Ini memastikan apa? Serializable pada transaksi yang sedang berjalan. Jadi kalau lagi jalan nih, yang lagi jalan tadi data apa? Nah, itu yang di-lock. Seperti itu. Jadi nggak nge-lock seluruh database-nya, tapi nge-lock ke data itemnya. Nah, ada dua macam lock, yaitu shared lock sama exclusive lock. Yang digunakan sebelum melakukan akses, membaca, atau menulis terhadap database. Nge-read isinya sama nge-write. Nah, itu ada dua lock. Ada share, ada yang eksklusif. Kalau yang di-share, share itu adalah bahwa transaksi punya share lock. Bukan share location ya, shared lock. Kunci bersama pada sebuah item data. Nah, transaksinya nanti dapat membaca item tapi tidak boleh mengubah datanya. Karena dia shared. Jadi semuanya boleh, lihat aja boleh. Kemudian exclusive lock, ini adalah transaksi yang bisa untuk membaca dan mengubah. Nge-read boleh, nge-write juga boleh. Itu adalah lock based. Nah, yang pertama adalah simplistic lock protocol, yang jenis lock based tadi. Ada simplistic, dia apa? Memungkinkan suatu transaksi mendapat lock pada setiap objek sebelum dilakukan perintah write. Nah, kemudian suatu transaksi dapat membuka data setelah menyelesaikan operasi write. Jadi kalau mau write, dia di lock. Seperti itu. Makanya simplistic. Sebelum write, kasih lock. Seperti itu. Kemudian ada yang pre-climbing namanya juga pre ya. Nah, sebelumnya ambil semua lock yang diperlukan dalam transaksi. Nih, bekerja pada permintaan terhadap sistem yang dibuat oleh transaksi bahwa semua data dalam list membutuhkan lock. Nih, sebelum dieksekusi, transaksi membuat request ke sistem untuk semua lock yang dibutuhkan. Nah, jadi dia sebelum bertransaksi, saya minta lock ke semua hal yang saya perlukan, seperti itu istilahnya. Di lock semua, kalau sudah dapat semua, jalankan semua. Nih. Nah, kalau sudah selesai, lepas semua locknya. Nah, butuhnya apa? Butuh lock buat A, B, C, D, E, F, G. Ambil semua, kerjakan, kemudian kalau udah selesai, lepas. Seperti itu. Nah, ini kalau locknya nggak dikasih semua, dia nggak mau jalan. Pokoknya harus semuanya dapat dulu. Kemudian, two-phase locking, dua fase locking. Nih, dia ada 3 bagian eksekusi, 3 fase. Yang pertama adalah kalau transaksi dijalankan, dia akan minta izin untuk lock yang dibutuhkan. Nah, kemudian bagian kedua, transaksi memperoleh semua lock. Jadi sudah ketika mulai transaksi, dia mulai minta gitu, mulai minta. Tapi nggak nunggu semuanya dapat gitu. Tetap minta gitu. Jadi time-nya ini minta terus, kemudian setelah dapat jalankan, kemudian habis itu dilepasnya ya melepas yang sudah nggak dipakai. Nah, jadi dia melepas lock yang sudah dari awal tadi bisa mulai dilepas sampai akhirnya terlepas semua, locknya sudah dibuka semua. Nah, pas fase rilis ini, dia nggak boleh minta lock baru. Seperti itu. Jadi transaksinya bentuknya seperti ini, trapesium. Kemudian strict two-phase locking, ini seperti two-phase locking, tapi dia lebih strict. Lebih strict maksudnya apa?
Dia apa namanya seperti two-phase logging, tapi dia nggak akan melepas lognya satupun sebelum semuanya selesai. Kalau two-phase logging di sini dia sudah boleh mulai melepas log yang sudah nggak diperlukan, mulai dilepas gitu sampai akhirnya lepas semua. Tapi kalau di strict two-phase dia lepas saja semuanya sekaligus. Kalau sudah selesai semua baru boleh dilepas. Makanya dia strict. Seperti itu. Nih. Kemudian cara menggunakan lognya ini bahwa transaksi apapun yang membutuhkan akses pada sebuah item data harus melakukan log terhadap itemnya. Nah, kemudian meminta share log untuk akses membaca saja atau sebuah eksklusif log untuk akses membaca dan menulis. Membaca saja atau membaca dan menulis. Kemudian, jika item belum dikunci oleh transaksi lain, maka log tersebut akan dikabulkan. Nah, jika item sedang dikunci. Kemudian, DBMS menentukan apakah permintaan ini kompatibel dengan log saat ini. Jika diminta share log oleh transaksi lain, sementara transaksi yang pertama sudah mengunci share log, maka kedua transaksi dapat menggunakan shared log tersebut secara bersamaan. Karena dia cuma baca, jadi boleh bareng-bareng. Kemudian, kalau transaksi kedua minta eksklusif log, sementara eksklusifnya masih dipakai yang pertama, maka dia harus nunggu sampai yang pertama melepas. Ini saya lagi nge-read sama write, saya minta eksklusif log. Nah, transaksi berikutnya dia nggak bisa minta eksklusif log, harus nunggu yang pertama selesai. Nah, kemudian shared log sama eksklusif lognya akan dilepas pada saat sync point, synchronization point. Nah, ini pas mau commit nih, sudah selesai nih, baru dilepas. Database-nya udah konsisten, baru dilepas. Kemudian nanti lognya bisa dipakai yang lain. Nah, selesai itu bisa commit, bisa rollback. Pokoknya udah selesai gitu. Nah, kemudian kalau tadi adalah log base, sekarang ada timestamp base. Nah, ini adalah alternatif concurrency control yang dapat menghilangkan deadlock. Ada namanya timestamping. Lihat waktunya. Ya siapa yang duluan lah istilahnya gampangnya. Nah, umumnya timestamping atau TS adalah penanda waktu saat transaksi terjadi. Nah, untuk apa? Mengurutkan eksekusi transaksi agar sama dengan eksekusi serial. Jadi meskipun hampir bareng ya karena apa namanya siapa yang duluan berarti dia istilahnya nanti suruh nunggu seperti itu. Nah, dia ngilangin deadlock berarti kenapa? Supaya nggak sama-sama nunggu bareng-bareng istilahnya gitu. Timestamp dapat berupa apa? Bahwa waktu sistem saat transaksi dimulai. Saat transaksi dimulai nih, lihat waktunya. Atau penghitung logic counter yang terus bertambah nilainya tiap kali terjadi transaksi baru. Misalnya, biasanya ada auto increment gitu. Itu logical counter yang nambah. Gantian. Ini 1, ini 2. Kayak seperti orang antrian dikasih nomor seperti itu. Kemudian, jika timestamp transaksi A lebih kecil dari timestamp transaksi B, kalau lebih kecil, berarti apa? Berarti dia lebih dulu. Waktunya lebih dulu ya. Berarti transaksinya dilaksanakan duluan. Nah, timestamp ordering ini memastikan apa? Serializability antar transaksi, baik read maupun write. Nih, agar transaksi read write-nya sesuai dengan apa? Nilai timestamp dari transaksi atau siapa yang duluan istilahnya. Kemudian deadlock, kita ngomongin deadlock. Apa sih deadlock? Namanya deadlock. Ia adalah jalan buntu. Kalau ada 2 atau lebih transaksi, masing-masing menunggu log yang sedang dipegang oleh transaksi lain untuk dilepas. Nah, 2 atau lebih itu nunggu kunci yang dipegang yang lain, kayak gitu. Nah, sama-sama nunggu nih. Ini bisa deadlock, karena waiting semuanya, istilahnya. Nah, hanya ada satu cara untuk menghancurkan deadlock, yaitu abort 1 atau lebih transaksi. Jadi, gagalkan transaksinya. Nah, supaya nggak nunggu semua.
Nah, kebayang ketika dia minta transaksi yang lagi jalan, padahal dia udah mulai gitu. Udah mulai mengerjakan, kemudian dia butuh kunci baru minta. Nah, dia harus semuanya nunggu. Aku juga minta itu, aku juga minta itu, semuanya minta. Nah, dia harus di-upload, harus ditutup ini kayak decline. Udah, matiin dulu. Nah, ada 3 cara untuk menangani deadlock ini, yakni timeout, kemudian deadlock prevention, dan deadlock detection and recovery. Namanya juga timeout ya. Nah, kalau mau timeout, berarti semuanya dikasih waktu. Boleh nunggu dalam waktu sekian. Kalau waktunya habis, berarti di-abort. Transaksi yang minta lock akan menunggu hanya sampai periode waktu tertentu yang didefinisikan sistem. Setelah itu di-abort. Situ. Nah, pendekatan lain adalah pesan transaksi pakai timestamp transaksi, deadlock prevention. Nah, mesen transaksinya, mesen dulu. Nah, algoritmanya ini ditentukan oleh Rosenkreutz. Ada 2 algoritma. Yang algoritma pertama namanya wait die, nunggu mati. Maksudnya apa sih? Nah, mengizinkan hanya transaksi yang lebih tua untuk menunggu yang lebih muda. Nah, jika tidak, transaksi dibatalkan atau mati dan restart dengan timestamp yang sama. Yang lebih mudah tadi dimatiin, kemudian dimulai dengan waktu yang sama, yang sebelum mati. Supaya dapat antriannya tetap di depan gitu istilahnya. Misal transaksinya ada 3. Bayangkan bahwa transaksinya di detik ke-5, 10, sama 15. 5, 10, 15. Cuma buat ini aja ya, biar kelihatan urutannya. Timestamp-nya 5, 10, sama 15. Kemudian si T5 merequest data item atau log yang dipegang T10. Nah, T5 ini merequest data item atau log yang dipegang sama T10. Nah, maka T5 ini akan menunggu. Kenapa menunggu? Karena T5 itu lebih tua atau lebih dulu. Kalau dia duluan, transaksi yang jalan sudah duluan, dia akan menunggu. Seperti itu. Nah, kemudian jika T15 merequest data item atau log yang dipegang T10, nah kalau ada yang baru nih yang menunggu, nggak boleh nunggu, merequest misalnya. Mau request, ya nggak boleh karena dia masih muda. Dia akan di-kill atau die. Makanya wait die. Nah, jadi kalau misalnya saya sama siapa ya? Sini ada siapa nih? Aryansyah nih, Aryansyah. Karena saya lebih tua nih melakukan transaksi bareng-bareng. Kita melakukan transaksi. Kemudian saya butuh data item yang sedang dipegang sama si Aryansyah. Nah, karena saya lebih tua, saya lebih tua nih, saya nunggu si Aryansyah ngelepas lognya, kemudian saya pakai kalau Aryansyah udah selesai. Tapi kemudian misalnya siapa di sini? Misalnya Mbak Jasmine ini lebih muda dari Mas Aryansyah misalnya. Nah, dia merequest log yang dipegang Mas Aryansyah. Mbak Jasmine lebih muda, tidak boleh, dia di-kill. Seperti itu, tidak boleh, nggak dikasih gitu, malah di-kill kalian. Jadi yang nggak boleh nunggu. Gitu. Yang boleh nunggu hanya yang lebih tua. Yang lebih muda nggak boleh nunggu. Tunggu aja sampai lognya dilepas, gitu istilahnya, antriannya. Kemudian algoritma kedua adalah won wait. Won, buka, wait, tunggu. Menggunakan pendekatan simetrik bahwa hanya transaksi yang lebih muda yang dapat menunggu untuk yang lebih tua. Nah, jika transaksi yang lebih tua meminta log yang dipegang oleh transaksi yang lebih muda, transaksi yang lebih muda digagalkan. Kalau saya minta lognya Mas Arifin harus gagal nih, pokoknya kasih ke saya gitu istilahnya. Nah, ke yang tua. Nah, misalnya ada transaksi 5, 10, 15. Nih waktunya berurutan ya. Nah,
Ini yang paling tua, ini T5, merequest data item atau log yang dipegang sama T10. Nah, maka data item akan diambil dari T10. Diambil, dikasih, langsung dikasih. Nah, T10-nya disuspend, di-warn, atau di kill dulu, tapi nanti akan di-restart lagi pakai timestamp yang sebelumnya. Jadi intinya tetap antrian yang depan, gitu istilahnya. Kemudian kalau T15 merequest data item yang dipegang T10, maka siapa? T15 akan menunggu. Yang muda akan yang menunggu. Seperti itu. Nah, kemudian deadlock detection, ya biasanya ditangani oleh konstruksi void for graph WFG yang menunjukkan ketergantungan transaksi, yaitu transaksi, misal transaksi ke I, tergantung pada transaksi ke J. Nah, jika transaksi J memegang log pada sebuah item data yang ditunggu oleh TI. Jadi, bikin gambar graf, misalnya apa namanya, ini habis ini siapa, seperti itu. Void for graph. Dia adalah directed graph, graph berarah, yang terdiri dari node sama edge, edge-nya berarah ya, ada panahnya. Nah, ya ini gimana? Buat sebuah node untuk setiap transaksi, kemudian buat sebuah directed edge, panah, TI, TJ, jika transaksi I ini menunggu si J. Nah, kemudian transaksi TI menunggu untuk melakukan lock sebuah item yang sedang di lock oleh TJ. Dia nunggu kunci yang dipegang TJ. Ini kalau dilepas dikasih ke TI. Kayak gitu. Nah, deadlock ini kapan akan terjadi? Kalau WFG ini akan terjadi jika dan hanya jika WFG-nya mengandung sebuah cycle. Jadi muter. TI nunggu TJ, TJ-nya nunggu TI juga. Jadinya akan deadlock. Seperti itu. Nah, ini adalah referensi di Rames El Masri, Abraham Silverkals, sama ini selesai di PEN ISTS. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Bu? Ya. Saya masih belum ngerti, Bu, yang tadi yang tabel, Bu. Oke. Yang tabel. Itu ya. Cara bacanya dari waktunya apa dari transaksinya, Bu? Semuanya. Maksudnya yang dibaca dulu. Gimana? Coba ya, saya yang gampang dulu nih, saya kasih nih. Bacanya. Nah, bentar. T1 ini yang paling gampang nih. Misalnya nih, kan ada transaksi bareng, hampir bareng. Ini kan waktunya beda ya, tetap ya. T-nya. Nah, lihat semuanya, Mas. Jadi, T1 sama T2 kan hampir bersama. Nah, semuanya itu membaca saldo di bal nge-read itu isinya 100. Pas ini masih 100 juga ya. Itu. Masih 100 semuanya. Nah, apa namanya? Ini read 100, kemudian si transaksi 2 ini kan menambah bal X sama dengan bal X plus 100. 100 ditambah 100. Ya kan? Jadinya 200. Right, 200. Nah, kemudian di sini juga ada transaksi, karena yang hampir bareng, ya pas ngerit, di sini masih 100 nih, sama. Nah, pas di-read kan masih 100 nih, sama. Oh iya. 100 ini, ya kan, dikurangi 10. Nah, kemudian dia pas nulis, right, bal X. Oh, 200-nya ketiban tadi. Iya gitu maksudnya. Ya, yang komit pas? Ya ke komit 90. Gitu. Artinya komit? Komit itu apa namanya? Deal, halim. Gimana ya? Deal gitu, sah gitu istilahnya. Oke, Bu ya. Dia cuma sah gitu istilahnya. Udah selesai. Seperti. Oke, Bu. Ya, makasih, Bu. Ya. Oke. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi?
Nah, nanti kalau modelnya locking tadi, misalnya di lock ya, di lock si bal X ini nggak boleh di ini yang lain dulu. Jadi lagi dipegang sama si T2 kayak gitu gampangnya. Nah, kalau lagi dipegang, misalnya dia minta eksklusif lock nih. Si bal X ini dipegang sama T2. Jadi T1 itu istilahnya akan menunggu sampai dilepas seperti itu. Pas komit ini nanti dilepas, dia baru bisa begitu, baru bisa ikut make, gampangnya kayak gitu. Nah, ini gampangnya kan ketika kita ngeloknya per data item, berarti sebisa mungkin data item lain yang nggak lagi transaksi, yang nggak lagi dipakai transaksi, tetap bisa diakses sama yang lain-lain juga. Nah, itu sudah embed di database management system seperti itu. Cuma tekniknya beda-beda. Nanti teman-teman bisa googling konkurensi kontrol pada database itu misalnya di MariaDB itu adanya makainya apa, itu ada macam-macam. Kemudian biasanya tergantung engine-nya juga. Gitu. Kemudian mungkin pokoknya lain-lain gitu. Kalau mesin engine apa dia pakai ini sama ini misalnya. Saya nggak terlalu ini juga prakteknya sampai segitunya karena nggak pernah melihat transaksi yang sangat rapid bareng benar-benar paralel jebret gitu. Nah, rata-rata masih dalam skala yang ya oke lah gitu. Nah, tapi mungkin ya, mungkin kalau yang model bank-bank itu yang mungkin sering terjadi, saya nggak terlalu paham. Nih, kalau cara kerja yang di bank, kenapa bisa? Kadang transfer nggak nyampe, tapi udah berkurang, itu bagaimana ceritanya? Itu saya nggak terlalu paham. Itu berarti kan ada transaksi yang nggak komit, belum selesai, tapi udah di ini dulu. Kayak apa? Kayak nggak nyampe, nggak ke-write di transaksi, misalnya nggak ke-write di tujuan, tapi yang di tengahnya apa yang dari apa namanya dari yang ngirim sudah berkurang gitu, sudah berkurang transaksinya. Itu sering banget terjadi. Apalagi kalau kamu sering apa yang pakai apa namanya e-money ya, e-money-nya BNI itu sering banget itu. Ngisi e-money tapi nggak nyampe. Entah bagaimana ceritanya. Ada lagi? Ada lagi? Beda? Ngambang-ngambang ya, ngawang-ngawang ya. Iya, Bu. Iya, Nah, Bu. itu ini jadi sebenarnya transaksi ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh database management system kayak gitu. Jadi tidak bukannya kita yang mengerjakan apa namanya ini, tapi memang udah embed gitu. Istilahnya gimana ya? Bahwa suatu database itu apa namanya harus ACID tadi atomicity, kemudian apa dan sebagainya itu. Kemudian dia itu punya kontrol kayak gitu. Dia menerapkan konkurensi kontrol. Gitu. Ini cuma for your information aja, nanti jika teman-teman udah jadi admin DP dan sebagainya, mungkin akan menemui masalah kalau berada di perusahaan yang besar, kemudian bank dan sebagainya, baru akan namanya merasakan masalah-masalah gitu istilahnya. Dan perlu banget tahu cara kerja si database tersebut. Seperti itu konkurensinya. Kalau ada transaksi kayak gini, nanti harus nge-tracing dan sebagainya. Ini kemana duitnya dan sebagainya itu mungkin ya. Mungkin sekarang masih ngawang-ngawang, ngambang-ngambang, tapi nanti someday saya yakin jika teman-teman bekerja di bidang ini, di database, baru berasa seperti itu. Jadi ketika transaksinya rapid banget, misalnya paralel, benar-benar hampir bersamaan, akses semuanya dan sebagainya. Itu. Bu, mau nanya, Bu. Iya, silahkan. E-learning itu pakai konsep transaksi ini nggak sih, Bu? Ya, semua database pakai konsep, Mas. Pakai, Bu, ya? Semuanya pakai. Itu mau nanya, Bu, yang e-learning sekarang masih
bisa diakses nggak Bu? Saya nggak bisa mengakses soalnya Bu. Apa Oh, pernah learning. apa gimana? Iya Saya learning. bisa. Saya Sama nggak saya bisa juga Bu. nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa dari Nggak bisa tadi. login. Nggak bisa login. Nih, saya bisa nih. Iya, Bu. Coba log out terus login lagi, Bu. Pasti nggak bisa. Sekarang. Iya. Iya, Bu. Sekarang. Coba saya log out. Sama dari pagi Bu. Login. Ah, masa dari pagi? Saya bisa dari tadi. Iya Pak, pagi tadi. Kan nggak bisa. Mungkin jaringan saya Bu kali. Bisa, nggak ada Terus masalah. tadi saya coba YouTube bisa. Ini cepat. Saya nggak bisa, Bu. Berarti mahasiswa doang Bu yang nggak Iya. bisa. Semuanya nggak bisa, Saya juga mahasiswa. nggak bisa. Iya, kayaknya mahasiswa deh, Bu. Di Nggak reload bisa. Oke. Oh, di Iya Bu, komputer saya juga. dari jam 1 kurangan juga nyoba nggak bisa Bu. bentar. Kalau kayak ada kayak gitu, teman-teman lapor ya. Nanti saya laporin ke ininya, kampusnya. Oh, Baik. nih. Bu Nurul internet di UPN mati. Oke, ya. Oke, sip. Oke, siap, Mas. Terima kasih. Tapi kok saya bisa? Saya juga bisa, Bu. Sekarang coba dicoba deh. Baik Bu. Masih tidak bisa Bu karena di siakatnya lagi down. Oh, siapkannya lagi down. Oh iya, ya. Saya paham. Jadi gini, jadi saya guys. Nah, kalau nggak salah, kalau username password mahasiswa itu sama dengan password siakat ya. Iya Bu. Iya betul Bu. Nah, jadi gini, dulu ada e-learning lama. E-learning lama bukan versi e-learning 40 ya, e-learning.upnpj. Nggak pakai angka 40. Itu baik dosen maupun mahasiswa itu mengakses istilahnya username passnya sama dengan yaitu di kalau teman-teman kan pakai akademik ya, akademik.upnpj. Kalau saya dosen.upnpj. Itu sinkron. Di akunnya sinkron. Nah, sejak e-learning 40 ini khusus dosen itu kayak bikin akun sendiri kayak gitu. Jadi kita semua yang dosen itu suruh bikin akun lagi gitu yang otomatis beda sama yang akun dosennya. Kalau kalian akun akademiknya saya beda sama akun akademik gitu istilahnya. Nah, mungkin ini database-nya beda-beda. Jadi kemungkinan berarti kalau siakatnya down, kamu juga nggak bisa ngakses e-learning karena nggak bisa ngecek user pass-nya. Gitu. User pass-nya nggak bisa cek karena kan dia ngecek ke database siakat. Kalau saya nggak. Kalau saya ngakses ke database yang di e-learning aja, beda gitu database-nya. Itu ceritanya. Nah, apalagi ketika down, servernya mati ini berarti memang apa namanya siakat tuh kalau nggak salah memang di servernya UPN adanya, misalnya fisiknya. Jadi kalau listriknya mati ya wassalam gitu. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, kalau saya kurang tahu kalau e-learning 40 ini ditanam di mana, istilahnya ditaruh di server kita ataukah cloud remote gitu istilahnya. Saya nggak terlalu paham kalau itu. Mungkin beda tempat, mungkin ya. Naruh database-nya beda tempat. Makanya saya bisa, kalian nggak bisa. Tuh. Ibu mau nanya dong. Ya. Terus kalau yang bisa itu karena apa, Bu? Soalnya punya saya bisa. Oh ya, nggak tahu deh. Saya nggak tahu. Saya cuma memprediksi karena saya nggak tahu e-learning itu ada di mana dan sebagainya. Saya nggak ngurusin sama sekali. Coba saya ya. Teman-teman masih nggak bisa ya? Bentar. Masih, Bu. Iya Bu. Invalid mulu Bu. Siapa namanya Pak? Siapa? Pak. Mahasiswa tidak bisa ya. Tidak bisa. Sudah nanti kita tunggu sampai tunggu jawabannya.
Kita tunggu jawabannya, belum ada jawaban. Ada lagi yang mau disampaikan? Sebenarnya paling cocok ini ngajar kayak gini yang ini loh, yang benar-benar praktisi yang sedang make, yang ngolah gitu. Kapan-kapan saya undangin orang ya. Yang misalnya yang megang database bank kayak gitu-gitu. Kasus-kasus gitu. Bu mau nanya Bu, Ya, tadi kan kalau misalkan listrik mati itu nggak bisa diakses ya Bu ya? ya, kenapa? Itu hubungannya apa sih Bu? Kirain saya tuh di internet. Servernya kan mati, Mas. Oh Komputermu iya. dicabut aja, Mas. Oh iya benar. Oh iya. Siap. Itu ada di mana sih Bu servernya? Kalau nggak salah di UPTTIK, kalau nggak salah ya. Oh. Siap. Ya, Bu, mau nanya, Bu, boleh, Bu? Iya, silahkan. Berarti dalam sebuah layanan atau sebuah web, berarti bisa banyak database dong, Bu? Mesin database yang berbeda-beda dong, Bu? Ya bisa jadi. Oke, makasih, Bu. Bisa jadi. Cuman Mas, kalau memang database-nya itu, kalau memang dia karena karena sistem kayak enterprise gitu, modelnya enterprise, kemudian dia butuh ngakses, ada hal-hal yang dia butuh akses ke database lain, itu masih. Tapi kalau masih satu kayak satu sistem app yang maksudnya bagian kecilnya itu satu bagian, itu biasanya tidak di database yang berbeda. Karena apa? Kalau memang database yang berbeda, berarti saya pikir arsitektur database-nya agak kurang bagus gitu istilahnya. Karena komunikasi antar database itu juga pasti butuh waktu gitu, meskipun sekian detik tetap itunya beda. Jadi secara transaksional lebih cepat ke database-nya sendiri itu. Kecuali memang dia adalah misalnya enterprise, kemudian dia kayak gabungan dari beberapa hal gitu. Itu bisa gitu. Contohnya gampangnya ya kayak e-learning kita itu kan berarti database-nya misah-misah ya. Saya siakat sama e-learning itu database-nya ada yang misah kayak gitu misalnya. Karena itu ada mungkin dianggapnya bukan yang di akademik, kemudian yang di kalau kamu namanya akademik, saya dosen, kemudian pokoknya untuk nilai dan sebagainya itu ada di satu tempat, satu sistem. Kalau nggak salah itu tergabung ke dalam suatu sistem Unisys, jadi university system gitu istilahnya. Nah, jadi kalau e-learning itu kayak tambahan gitu, jadi bukan yang dari sejak awal itu udah ada gitu, jadi dia baru gitu database-nya, tapi dia akan ngerit ke database yang di Unisys misalnya untuk user pass-nya teman-teman kayak gitu. Mungkin ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu mau nanya lagi Bu. Iya. Berarti yang server itu harus nyala terus ya Bu ya? Iyalah. Server itu harus nyala. Terus nggak rusak-rusak itu Bu? Nah, kalau kamu punya rumah server, dia harus selalu dingin, Mas. Jadi kalau tempat server itu harus selalu dingin, kemudian memang nyala terus 24 jam biasanya. Makanya kebanyakan orang nggak sanggup kan, misalnya teman-teman suka mainan web nggak sih, domain hosting gitu? Belum Bu, sekarang sudah. Nah, kalau domain kan cuma nama ya. Nah, hosting itu kan berarti teman-teman naruh itu ke database. Maksudnya dia harus punya database physical gitu. Dan itu istilahnya gampangnya punya orang. Jadi punya ada yang masang server yang kita bisa naruh misalnya teman-teman hosting di mana gitu. Nah, dia berarti pelihara server. Seperti itu. Kalau pelihara server berarti
kemudian dia menjual hostingannya, misalnya menjual space dari servernya dia. Karena dia nyalakan selama 24 jam. Seperti itu. Belum masalah yang lain-lain seperti dia harus membackup dan sebagainya kan. Apa namanya? Makanya biasanya hosting itu berbayar. Itu. Karena yaitu pemeliharaan dan sebagainya. Tapi ya itu karena kalau yang pakai banyak lumayan untung juga. Itu. Kemudian juga termasuk kekuatan si servernya. Biasanya kalau hosting itu biasanya dia juga udah define apa namanya harga sekian, dia dapat space berapa dan seterusnya. Sudah beda lagi nanti mainannya. Mau nanya lagi, Bu. Ya. Kalau seumpamanya terjadi amit-amit sih, Bu, ya, musibah gitu, Bu, kebakaran atau apa, itu nanti gimana, Bu, sama learning di servernya gitu? Ya makanya kan perlu di backup terus, sayang. Kan perlu di Di backup. backup. Ya, Di backupnya di mana itu, Bu? Ya nggak tahu, tanya deh. Biasanya saya nggak terlalu ini ya, sistemnya yang di UPTTIK itu sistem backupnya setiap apa gitu saya lupa. Tapi yang jelas dia sinkronis. Jadi beberapa sistemnya dia itu nggak langsung hari itu juga sinkron. Saya lupa dari mana ke mana gitu katanya itu nggak sinkron hari itu. Oh sebentar, yang nggak sinkron hari itu tuh punyanya UPN apa enggak? Salah satunya BKN Badan Kepegawaian Negara. Waktu itu saya juga minta ada yang apa namanya ada data, minta tolong ada data yang salah gitu kan waktu itu. Kebetulan ada ini di sana apa namanya data temen ada yang salah, ini bisa diubah enggak dan sebagainya, terus dikasih tahu bahwa ini sudah diubah kayak gitu. Kemudian kita cek kan di aplikasi di handphone MySRTK itu ada aplikasinya, dicek lapor nih ternyata kok belum berubah kayak gitu. Mereka nanya Anda pakai aplikasi desktop atau mobile gitu. Kemudian saya jawab mobile gitu. Terusnya dia jawab gini, kalau aplikasi mobile sinkronisnya setengah malam, jadi Anda bisa lihat besok kayak gitu perubahannya gitu. Jadi memang sinkronisnya, backup-nya itu biasanya terjadwal seperti itu. Biasanya database seperti itu. Nah, kalau itu fisiknya di mana, backup-nya kapan sebagainya saya nggak tahu. Maksudnya saya nggak ngurusin sistem UPN, jadi itu ada di UPTTIK semuanya di di sana. Yang biasa pegang dulu ada Pak Ridwan, siapa? Pak Bayu Hananto kayak gitu zaman dulu. Cuma sekarang kalau nggak salah dipegang orang teknik. Gitu. Ada lagi? Bu, mau nanya lagi, Bu. Iya. UPN ada rencana ganti server nggak, Bu? Saya nggak tahu, jangan nanyain saya kayak gitu. Jadi nanya aja, Bu. Hal-hal yang sifatnya kebijakan itu gampangnya saya kalau bilang itu bukan urusannya dosen seperti itu. Nah, jadi gimana ya? Bahkan ketika teman-teman nanyain yang apa, misalnya gampangnya beasiswa, terus urusan dan sebagainya itu istilahnya sebenarnya sebagai dosen itu kita nggak dapat info langsung kayak gitu istilahnya. Akhirnya kita juga akhirnya nanya kemana nanti itu coba tanya sana coba tanya saya. Jadi kalau saya jawab misalnya mungkin anak-anak PA saya mungkin jawab lama itu lagi nanya ke sana, dari sana dilempar coba tanya sana gitu. Jadi memang apa infonya itu memang nggak secara langsung, bukan tersebar luas gitu loh. Jadi di dosen itu kalau nggak nanya-nanya ke sana kemari gitu juga nggak tahu kayak gitu. Jadi memang apalagi yang sifatnya kebijakan, apakah servernya akan diganti saya nggak tahu. Gitu. Cuman waktu itu kalau nggak salah ada wacana bahwa kita mau bekerja sama Indosat atau apa gitu untuk bangun smart apa gitu intinya. Jadi nanti kalau nggak salah server ini dari dia gitu. Zaman dulu ya, saya nggak tahu itu nanti akan kayaknya tahun ini deh waktu itu. Cuman mau dilaksanakan tahun depan atau kapan saya nggak tahu. Apakah jadi deal atau enggak juga nggak tahu. Katanya waktu itu mau bangun
Pusat apa gitu, saya lupa. Pusat saya lupa. Tapi intinya semua nanti ada di sana gitu istilahnya. Mungkin supaya nggak melihara server sendiri mungkin. Saya nggak terlalu paham. Yang itu sifatnya sangat-sangat kebijakan yang pegang ini aja gitu. Yang pegang apa namanya sistem dan sebagainya, yang pegang kuasanya lah istilahnya. Ada lagi? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mohon maaf saya nggak bisa menjawab pertanyaan yang bukan di luar kuasa saya. Nggak apa-apa, iseng aja Bu, saya nanya Bu. Oh ya. Ada lagi? Mau nanya lagi Bu, Ya. kan database itu ini ya Bu ya, datanya ada di apa sih namanya, seringnya tuh di komputer ya Bu ya. Tapi ada juga yang database kayak buku-buku begitu. Nah kalau misalkan yang di komputer itu, misalkan saya hapus nih Bu. Nah yang dihapusnya itu kemana Bu? Maksudnya gimana sih? Buku-buku apa sih? Misalkan kan kalau misalkan database itu basis data ya Bu ya, Iya. basis data. Nah ada yang apa sih namanya, ada yang fisik sama yang non fisik gitu Bu. Yang non fisiknya kan di komputer kan biasanya Bu ya. Terus non-fisiknya? Misalkan saya bikin database yang perpustakaan itu kemarin tuh, database Terus? perpustakaan itu. Nah, saya hapus Bu. Nah itu pas kalau misalkan dihapus itu hilangnya kemana Bu? Nah, apa sih namanya, pengen ngembalin lagi gimana itu Bu? Kan dihapus permanen, delete sampai ke apa sih namanya, ke yang tempat sampah itu tuh apa namanya, nggak tahu dah. Recycle bin. Ya recycle bin itu dihapus juga. Nah itu kemana hilangnya, terus bisa diambilin lagi nggak Bu gitu? Kalau masih beruntung kamu masih bisa restore. Biasanya kita pakai software. Cari aja buat nge-restore. Jadi kalau biasanya file-file kita yang terhapus itu kadang bisa dibalikin, kadang kalau masih selamat. Kadang juga enggak. Jadi gampangnya mungkin teman-teman sudah belajar sistem atau OS gitu. Saya enggak terlalu operating system mungkin. Atau di mana ya belajar kayak gitu. Yang ini loh, bahwa prinsip menuliskan data pada hard disk. Jadi gampangnya istilahnya gimana ya? Kalau hard disk itu terdiri dari apa? Nanti ada kotak-kotaknya, nanti ditulis dan sebagainya. Itu gimana ya? Itu di pelajaran apa? Sistem operasi atau apa? Saya agak lupa. Saya benar-benar nggak terlalu ini rajin dulu itu. Lama banget. Bentar. Tahun 2008 saya diajarinnya. Itu prinsipnya bahwa sebenarnya ketika kita nyimpan file dan sebagainya itu akan tersimpan di hard disk. Itu benar-benar digores gitu istilahnya. Apa ya? Digores secara fisik gitu. Nah, ketika kamu delete itu mungkin itu kayak kalau beruntung itu suka masih ada, belum ketimpa kayak gitu. Nah, kalau nggak beruntung berarti mungkin udah ketimpa untuk yang lain. Oh iya. Ya salam gitu istilahnya. Tapi kalau masih belum ketimpa mungkin masih bisa diambil. Pakai software aja, Mas. Iya, soalnya teman saya pernah tuh Bu begitu. Ada yang kabel, ada yang kagak gitu. Iya, ya kayak gitu memang. Soalnya kan meskipun kita nggak melakukan apapun di komputer kita, ya mestinya nggak nge-save hal-hal baru dan sebagainya, pada dasarnya hard disk kita itu tetap dipakai untuk memori swap biasanya. Kalau nggak salah seperti itu dulu konsepnya. Waktu zaman dulu saya belajar, zaman dulu sekali saya lupa. Nah, itu memori swap, jadi yang di RAM itu nggak selalu berjalan di RAM gitu. Kalau dia idle itu biasanya suka di swap ke hard disk kayak gitu. Kalau memang nggak ada kegiatan atau nggak berjalan prosesnya, dia di swap dulu ke hard disk. Itu. Nah, nanti jadi yang di RAM itu agak longgar, jadi jalannya lebih cepat gitu. Nanti ketika dia dibutuhkan lagi, jadi dia akan pindah ke RAM lagi. Jadi tetap kadang kan gini ya Mas ya. Mungkin teman-teman akan baca gini.
untuk menginstal software ini dibutuhkan minimal RAM sekian, harddisknya sekian dan sebagainya. Emang harus ada harddisk segitu banyaknya buat apa gitu istilahnya? Gampangnya harus punya space harddisk minimal misalnya 10 giga. Ngapain sih 10 giga banget padahal setelah diinstal juga filenya cuma segiga kok istilahnya. Iya, Nah, iya benar. gitu. Dia itu butuh memory swap. Jadi kayak memang buat naruh sementara nanti prosesnya. Mungkin proses-prosesnya itu berat. Jadi butuh ditaruh nanti pas butuh diambil lagi dan sebagainya. Jadi kayak entah temporary file atau apa gitu namanya. Saya lupa banget itu udah. Saya bukan dosen sistem operasi, saya agak lupa. Terus saya belajarnya zaman S1 juga, jadi nggak melanjutkan mempelajari hal-hal teknisnya gitu. Kamu harusnya udah belajar kan? Sudah Bu. Ini masih bingung aja gitu Bu. Pikiran saya tuh kayak di luar angkasa gitu, ada berkas-berkas banyak gitu Bu. Nanti ada virus-virus kayak gitu di film gitu Bu. Nah, ya sudah, sana berimajinasi dulu. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada? Cukup Bu. Oke, cukup ya. Oke, jika cukup mungkin saya akhiri kuliah hari ini. Kita stop presentasi. Mungkin saya akan akhiri kuliah hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin teman-teman yang bisa on cam boleh on cam, yang tidak bisa nggak apa-apa, nggak usah on cam. Udah 71 orang. Halo Banyu, halo Aryansyah, halo Aditya, halo Hai, Ananta, Ibu. halo Ibu tuh. Halo. Banyak banget. Halo Muhammad siapa ini? Banyak sekali Muhammadnya. Wah. Halo Bu. Halo Haris, rambutmu udah panjang Haris? Sudah pakai poni itu bisa itu. Udah pendek Bu, sampingnya Bu. Tapi itu dikedepanin jadi poni. Oh iya. Lupa Bu. Adit juga udah panjang tuh Adit. Adit juga udah panjang. Nanta. Ikhlasul rambutmu panjang ya Ikhlasul? Dikucir ya itu ya? Enggak Bu. Panjang Bu. Panjang itu udah biasa saya lihat panjang. Panjang tuh Bu. Potong-potongin Bu. Sini. Adit tuh Bu, nggak mau botak Bu. Oke. Saya screenshot. Sayang banget nih, yang kelihatan cuma 49 ya. Nggak bisa di next page. 1, 2, 3. Screen. Oke. Apalagi? Udah deh, udah aja. 1, 2, 3 deh. 1, 2, 3. Screen. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Semoga nggak semakin liar ya. Banyak banget nih materin. Nah, kemudian kemarin saya juga cek ini. Kemarin saya ngasih trigger itu hanya di praktikum, nggak di teori ya. Saya lupa. Nah, mungkin kapan harus dikasih di teori atau tidak saya coba ini. Nanti saya ini sama dosen satu lagi. Oke, mungkin kita akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Izin live ya Bu. Ya, silakan. Oh ya, ini belum saya stop. Udah.